Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola Eropa terbaru lagi. Tapi sebelum videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama itu, Mo Salah. Mohamed Salah belum berhenti mencari korban. Dengan Manchester United jadi yang terakhir. Salah kembali menyukakan ke Liverpool ketika menyambangi Old Trafford. Bintang asal Mesir itu jadi momok untuk pertahanan MU yang dibuat kocar-kacir sejak menit awal, dan ia mampu mencetak hat-trick. Hingga akhir laga, Liverpool pulang dengan skor 0-5, dan Mohamed Salah dinobatkan sebagai man of the match. Wajar saja, karena dia juga turut menyumbang satu assist untuk gol pertama yang dibuat Keita. Salah sudah bikin 15 gol dan 5 assist dari 12 penampilan, termasuk 10 gol di Liga Inggris yang menjadikannya top skor sementara. Bahkan dalam 10 pertandingan terakhirnya, Salah selalu bikin gol. Salah juga mencatatkan diri sebagai pemain pertama yang bikin 3 gol pada laga Premier League di Old Trafford, sekaligus yang kedua sejak Luis Ronaldo Nazario de Lima yang melakukannya bareng Real Madrid pada tahun 2003 di ajang Liga Champions. Berita selanjutnya itu, Liverpool beri MU kekalahan paling telak di Old Trafford. Manchester United kalah 0-5 dari Liverpool di Old Trafford. Hasil itu menjadi yang terburuk dirasakan setan merah di kandangnya. MU menyambut Liverpool di pekan ke-9 Liga Inggris. Sejak menit-menit awal, tuan rumah langsung ditekan tim tamu. Bagi MU, kekalahan itu tak hanya memalukan, sebab didapat dari sang rival utamanya. Skor telak 0-5 menjadi rekor buruk di Old Trafford. Sebelumnya, kekalahan terbesar MU dari Liverpool di Old Trafford dalam ajang itu terjadi pada tahun 2009. Saat itu, MU diajar 1-4 di depan pendukungnya pula. Total, MU sendiri sudah kalah 18 kali dari Liverpool di kandangnya. Sementara di Liga, MU sudah kalah 59 kali dari Liverpool, di mana MU masih unggul dan merebut 68 kemenangan. Berita selanjutnya itu, Jorginho. Jika Lionel Messi tak menang Ballon d'Or 2021, itu akan jadi skandal. Gelandang Chelsea Jorginho menyebut, kalau Lionel Messi tak menangkan Ballon d'Or 2021, itu akan menjadi sebuah skandal. Gelandang Chelsea Jorginho telah menjadi perbincangan pada tahun ini. Hal itu tidak lepas dari berbagai prestasi yang berhasil didapatkan Jorginho, baik di level klub maupun timnas. Meski banyak dukungan yang datang kepada dirinya, Jorginho justru merasa rendah diri. Jorginho mengaku dirinya tidak pantas menangkan Ballon d'Or. Mantan gelandang Lapa itu menyebut Lionel Messi lebih layak mendapatkan Ballon d'Or 2021. Menurut Jorginho, akan menjadi sebuah skandal apabila dirinya memenangkan Ballon d'Or 2021 dan mengalahkan Lionel Messi. Berita selanjutnya itu, cabut dari Chelsea, Kepa menuju ke Juventus. Sebuah spekulasi muncul terkait masa depan Kepa Arrizabalaga. Penjaga gawang Chelsea itu dilaporkan bakal bergabung dengan Juventus di tahun 2022 nanti. Kepa dilaporkan mulai gerah di Chelsea. Ini dikarenakan posisinya sebagai pemain utama Chelsea direbut oleh Edouard Mendy. Vikajes mengklaim bahwa Kepa berpotensi cabut ke Italia di tahun 2022. Juventus dilaporkan siap menampungnya. Menurut laporan itu, Juventus ingin merekrut Kepa sebagai pengganti Wojciech Szczęsny yang kerap melakukan blunder. Menurut laporan itu, Juventus tidak akan langsung beli Kepa di tahun 2022. Mereka akan meminjamnya selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen. Berita selanjutnya itu, negosiasi Ken buntu, Frank Kessie bakal cabut dari AC Milan di tahun 2022. Sebuah kabar buruk datang bagi AC Milan. Mereka akan terancam kehilangan Frank Kessie setelah negosiasi kontraknya kembali mengalami kebuntuan.
Proses negosiasi antara agen Casey dan Milan kembali gagal mencapai kata sepakat. Ini dikarenakan tawaran yang diajukan Milan masih sangat rendah. Sementara pihak Casey ingin menurunkan tuntutan mereka. Itulah mengapa proses negosiasi itu dihentikan sementara, karena kedua pihak enggan mengalah. Menurut laporan itu, situasi Casey ini sekarang lebih condong untuk cabut dari San Siro. Pihak Milan dilaporkan tidak punya dana lebih untuk menaikkan tawaran mereka, sehingga tawaran mereka saat ini bisa dikatakan sudah mentok. Berita selanjutnya itu, gagal Gerd Haaland, dua raksasa Liga Champions alihkan pilihan ke mesin gol Napoli. Victor Osimhen tampaknya bisa jadi salah satu properti panas untuk diperebutkan pada musim depan. Kabar terbaru menunjukkan jika beberapa jangkung asal Nigeria itu sedang berada dalam pantauan Bayern Munchen dan Real Madrid. Osimhen tampil memukau di musim ini. Usai musim debutnya di Napoli, hanya membuahkan 10 gol dan 3 assist dari 27 pertandingan di semua ajang. Di musim ini, Osimhen justru menggila dan sudah mencetak 9 gol dari 10 pertandingan saja. Napoli sendiri sepertinya belum mau melepas Osimhen yang dikontrak hingga Juni 2025. Apalagi, ia dibeli dengan harga mahal, yakni sekitar 70 juta euro. Dan saat ini Napoli terbiasa dengan Naples dan iklim sepak bola Italia. Berita selanjutnya itu, saingi Liverpool, Manchester City juga tertarik pada Toni Kroos. Kabar mengejutkan datang dari Manchester City. Klub berjulukan The Citizen itu tertarik mengamankan jasa gelandang Real Madrid, yaitu Toni Kroos. Kontrak Toni Kroos di Real Madrid akan berakhir pada Juni 2023. Sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai kontrak baru, sehingga City siap memanfaatkan situasi itu. Namun, upaya City dalam perburuan jasa Toni Kroos tak akan mudah. Liverpool juga menjadikan sang pemain sebagai bidikan untuk menambah kekuatan di lini tengah. Manajemen Liverpool menyediakan 20 juta pounds untuk bisa mendatangkan Kroos pada musim panas nanti. Toni Kroos saat ini baru tampil sebanyak 3 kali untuk Real Madrid pada musim kali ini. Performanya terganggu cedera. Namun pelatih Carlo Ancelotti tetap menjadikannya sosok penting di Santiago Bernabeu. Berita selanjutnya itu, negosiasi perpanjang kontrak masih alot, prioritas Antonio Rudiger tetap bertahan di Chelsea. Chelsea dikabarkan masih terlibat negosiasi dengan Antonio Rudiger. Namun, negosiasi kedua belah pihak masih alot dan jauh dari kata sepakat. Antonio Rudiger kini misalkan berapa bulan lagi dan kontraknya berada di Chelsea pada 30 Juni 2022. Pemain se-Jerman itu disebut punya keinginan kuat untuk bertahan di Chelsea. Chelsea punya waktu berapa bulan lagi untuk segera merampungkan kesepakatan baru Antonio Rudiger. Manajer Thomas Tuchel tetap tak ingin kehilangan pemain selama ini andalan di lini belakang The Blues. Situasi yang dialami Rudiger di Chelsea membuat sejumlah klub melakukan pemantauan. Kabarnya, ada Real Madrid dan Bayern Munchen yang siap menampung Rudiger bila ia tak mencapai kesepakatan baru di Chelsea.